Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pencucian uang dimasukkan dalam kasus trading dan investasi bodong. Sejumlah saksi terkait para tersangka diketahui telah mengembalikan dana dan barang-barang. Sementara pihak kepolisian telah menyita sejumlah aset dari para tersangka. Lalu apakah korban trading dan investasi bodong bisa mendapatkan kembali asetnya? Kalaupun bisa, bagaimana mekanismenya? Untuk membahasnya, pemirsa, kita bergabung dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Selamat siang, Ibu Yenti. Selamat siang. Baik, Selamat siang, Bu Mas. Yenti, sebelum kita menuju ke pertanyaan terkait dengan bagaimana mekanisme pengembalian uang korban, apakah uang korban ini bisa kembali? Pertanyaan pertama adalah dana sponsorship atau aliran dana yang sudah diberikan kemudian sudah dibelanjakan. Apakah tetap masih harus dikembalikan oleh penerima? Seperti misalnya Alfiref yang sudah diwujudkan dalam kamera dan perlengkapan komputer. Kemudian klub sepak bola yang juga kemungkinan besar uangnya sudah dibelanjakan. Bagaimana, Bu Yenti? Nah, begini, ini ada suatu kejahatan yang pada akhirnya menggunakan TPPU, kan begitu ya. TPPU itu harus kita sampaikan ini, selalu menyampaikan terus bahwa TPPU itu tidak berdiri sendiri. TPPU adalah follow up crimes. TPPU adalah suatu tindak pidana yang mendampingi kejahatan asalnya, yaitu kejahatan ekonomi seperti yang sekarang ini, yang tujuan utamanya adalah bukan sekedar memidana pelakunya, tetapi mencari kemana saja aliran dana itu. Ya, kalau pertanyaannya seperti ini, kalau sudah ada kejahatan ilegal investasi misalnya, atau nanti mungkin ada penipuan menggunakan IT itu kan, yang menggerakkan orang kemudian menyerahkan uangnya, dan uang sudah terkumpul pada pelaku utama tadi, dan kemudian uang itu mengalir kemana saja, termasuk tadi katanya masuk menjadi dibelikan apapun, ya kita kejarnya misalnya kepada yang bersangkutan, dia mengatakan ya kalau dia kaya ya dia nerima uang, tetapi sebetulnya memang TPPU adalah uang dari hasil kejahatan itu kemana, sudah jadi apa. Nah itulah yang disita gitu. Nah oleh karenanya kalau kita tidak cepat-cepat, ada satu resiko yang besar sekali, yaitu semakin nilainya semakin kecil atau semakin sulit kita mencarinya gitu. Jadi kemana saja, siapapun yang menerima. Baik, tetap harus dikejar dan harus kembali didapatkan ya Bu Yenti ya. Tapi berdasarkan statement OJK mengatakan bahwa di kasus-kasus serupa sebelumnya, ini uang korban tidak bisa kembali 100%. Nah kalau di kasus ini Bu Yenti, seberapa besar Anda melihat peluang uang para korban ini masih bisa kembali, baik itu utuh ataupun tidak? Ya memang kalau lihat modusnya ya, artinya lihat penggunaannya, mereka menggunakan seperti beli mobil, beli barang-barang yang memang cenderung nilainya turun, itu dengan sendirinya pasti tidak mungkin 100%. Tetapi kalau misalnya uang itu kemudian diinvestasikan lagi di tempat lain dan kemudian bahkan berbunga, atau diberikan satu tanah misalnya dan kemudian itu malah naik, itu bisa jadi. Jadi memang perhitungan matematisnya itu akan mengikuti bentuknya apa sih uang itu sekarang jadi apa gitu. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan langsung mengatakan tidak bisa juga mengatakan memberikan satu impian bahwa nanti akan kebaikan 100%, tapi juga kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa pasti tidak mungkin 100%, tidak juga, tergantung. Ini juga sangat tergantung pada profesionalitas daripada para polisi itu sendiri. Sekarang misalnya mencari pelaku yang sedang di luar negeri. Nah ini alhamdulillah sudah ada red notice, karena pada mereka lah kita juga akan mengejar uang itu. Baik, Bu Yenti, apa yang disyaratkan oleh undang-undang agar uang korban ini bisa dikembalikan? Sehingga kasus first travel ini tidak terulang, di mana uang para korban tidak ada satu peser pun yang dikembalikan. Ya, jadi karena ini sebetulnya kan begini, undang-undang pencucian uang itu tidak mengatur dikembalikan kepada siapa, tetapi ada aturannya dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya apa? Undang-Undang TPPU itu untuk mengembalikan kepada siapa, dia tidak mengatur, tapi langsung mengikuti induknya. Yaitu induknya dikembalikan kepada yang berhak.
Jadi kalau yang berhak waktu itu nasabah first travel, ya harusnya kepada nasabah first travel itu, meskipun kecil serahkan aja kepada koordinatornya. Jadi jangan terus Oke. kemudian kepada negara, ini berbahaya sekali. Jadi nggak mungkin kan seperti itu. Ketika ada memang pengembalian sering ya, hakim mengatakan bahwa uh, hasil sitaan dan kemudian dengan putusan pengadilan dirampas dan dikembalikan kepada negara, memang pada waktu itu kasusnya negara adalah sebagai korban. Mungkin itu adalah Oke. korupsi, mungkin itu adalah kejahatan-kejahatan lingkungan hidup dan sebagainya. Tetapi kalau investasi ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, apakah itu berdasarkan korporasi atau perorangan, yang dirugikan adalah korban, ya kembalinya kepada yang berhak. Yang berhak itu siapa? Ya korban gitu. Jadi Baik. itu pegangannya seperti itu. Jadi Baik. dan memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa seharusnya uang-uang yang disita, yang kalau masih ada uang berupa uang dan kemudian di freezing, dibekukan, itu sebaiknya kalau dalam TPPU tidak boleh dipindahkan dari bank yang pertama kali. Baik. Nah ini Baik. jadi potensi bahwa uang disita, barang-barang disita itu juga jangan menimbulkan permasalahan lagi, bahwa uangnya Oke. sudah tidak ada, bahwa barangnya sudah tidak sesuai dengan penyitaan. Ini kan menjadikan kegaduhan dan kemudian hak-hak korban menjadi semakin tidak terlindungi oleh negara. Baik. Terima kasih pakar tindak pidana pencucian uang Ibu Yenti Garnasi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Ibu Yenti.